Kembali disergap pemirsa, satu dari tiga pelaku komplotan spesialis pencurian mobil ditangkap warga di pintu masuk tol Helvetia, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku babak belur dan nyaris tewas di amuk massa. Andika, pelaku pencurian mobil pick-up ini babak belur dan nyaris tewas di amuk massa. Pelaku tertangkap warga yang mengejar hingga ke pintu tol Helvetia, Sunggal. Namun dua rekan pelaku berhasil kabur dari kejaran warga. Dari tangan pelaku, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang disimpan di dalam tasnya, diantaranya sejumlah kunci letter T, gunting besi, linggis, plat nomor, dan alat yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Pelaku mengaku telah 3 kali mencuri mobil di kawasan Kota Medan bersama dua rekannya yang kabur. Korban menyebut pencurian mobil terjadi saat ia baru memarkirkan mobil di depan rumah. Tiba-tiba aku keluar dari rumah, oh hidup mobil kan gitu, sementara kunci sama aku. Baru, woi aku bilang, jadi dia langsung lari, udah di mobil lari, ya aku teriak dalam maling, baru keluaran orang. Berapa orang itu bang? Orang itu kan tutup kaca bang, nggak nampak berapa orang. Cuman yang di sini tadi ada yang lari 2 orang ke sana, baru sama ini yang dapat pas ditarik tadi, mau lihat pagar, yang 2 orang lewat. Guna kepentingan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut, pelaku berikut barang bukti diamankan ke Mapolsek Medan Helvetia. Pelaku bakal dijerat pasal 365 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa melaporkan. Jasad pria ditemukan mengambang di antara tumpukan sampah di Kali Anak Ciliwung, Jalan Raden Saleh, Menteng, Jakarta Pusat. Belum diketahui penyebab pasti tewasnya korban karena tak satu pun warga mengenali korban. Warga dan pengguna jalan yang berada di jembatan Kali Ciliwung, Raden Saleh, Menteng, Jakarta Pusat dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria. Korban yang diperkirakan berusia 40 tahunan ditemukan mengambang dan tersangkut di antara tumpukan sampah di aliran Kali Anak Ciliwung. Jasad korban pertama kali ditemukan petugas Dinas Tata Air saat sedang membersihkan sampah. Jasad korban yang mempunyai ciri rambut keriting, kulit hitam, dan badan proporsional awalnya disangka bangkai ternak karena mengeluarkan aroma tak sedap. Di ujung di antara sampah-sampah ada di bawah di air di Pak, bawah ya? sampah-sampah. Oh gitu. Itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki, Sekitar umur berapa? umur 40-an. Itu ada beban, ada bekas, ada pukulan? Nggak atau ada. gimana? Jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah RSCM Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, seorang pria warga Bandung, Jawa Barat nekat mengirimkan ular ke luar negeri dengan mengelabui petugas ekspedisi. Ular berbisa dimasukkan dalam piala agar tidak diketahui petugas. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung membuka kardus paket yang dikirim seorang warga karena mencurigakan di tempat ekspedisi. Sebelumnya, pemilik ekspedisi membuka paket di dalam piala berisi ular mati. Sedangkan ular yang ditemukan di dalam kardus masih hidup. Paket yang akan dikirim ke negara Inggris ternyata berisi ular dengan harga mahal. Sisanya udah mati, Pak. BKSDA, ini mah nggak bisa rescue, Pak. Kalau sama kita, coba telepon damkar. Akhirnya saya telepon damkar Bandung. Nggak lama, 10 menitan lah, habis itu timnya langsung datang untuk evakuasi si ular ini gitu. Dan ternyata kata tim damkar juga ini ularnya berbahaya, Pak. Anakan king cobra gitu. Bulan lalu petugas ekspedisi juga menemukan ular sanca yang dikirim dan dibungkus di dalam lukisan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Penembakan seorang pria di Bangkalan, Madura ternyata dipicu masalah cinta segitiga. Pelaku penembakan ternyata memiliki hubungan cinta terlarang dengan istri korban. Pelaku merencanakan pembunuhan setelah korban mengetahui perselingkuhan ini. Van Setiawan, warga Dukuh Pakis, Surabaya ini mengalami luka tembak di bagian lengannya. Korban yang merupakan teknisi jaringan internet menjadi korban penembakan saat tengah memperbaiki jaringan internet di Sukolilo, Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku penembakan ternyata Sahroni, rekan korban sesama teknisi. Mengejutkan, penembakan ini ternyata dipicu masalah cinta segitiga. Pelaku Sahroni memiliki hubungan cinta terlarang dengan istri Ervan.
Sahroni merencanakan pembunuhan bersama 2 tersangka lain karena pernah diancam oleh korban setelah perselingkuhannya diketahui oleh korban. Usai menembak, pelaku langsung kabur karena menduga korban tewas. Yaitu karena tersangka sakit hati atau diketahui telah berhubungan dengan istri daripada korban. Jadi ada hubungan asmara sehingga si tersangka melakukan penindakan yaitu penembakan ini. Polisi masih menyelidiki dari mana pelaku memperoleh senjata api serta kemungkinan istri korban terlibat dalam kasus ini. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sahrawi melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Saya Nawa Yogi Kusuma, ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingati masalah